Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita belajar, kita berdoa dulu ya. Berdoa, mulai. Amin. Berdoa selesai. Anak-anak kelas 2, hari ini kita akan memasuki pembelajaran di subtema yang kedua ya. Kita akan belajar tema 1 hidup rukun, subtema yang kedua hidup rukun dengan teman bermain. Dan hari ini kita belajar pembelajaran yang ke-1. Di pembelajaran 1, kita akan belajar menunjukkan kalimat ajakan pada teks. Kalimat ajakan isinya mengajak atau meminta orang lain untuk melakukan sesuatu. Ciri kalimat ajakan biasanya disertai dengan kata ayo atau kata mari. Nah, sekarang kita lihat contoh teks percakapan berikut ini. Ada percakapan antara Dodi dan Johan. Dari Dodi dulu ya, Pak Guru baca. Jo, mau pergi kemana? Johan menjawab, mau ke rumah Aji nih. Ayo ikut. Dodi menjawab lagi, boleh. Nah, sekarang kita harus tahu di teks percakapan ini kalimat mana yang menunjukkan kalimat ajakan. Ayo, mana? Nah, betul sekali. Di percakapannya Johan, mau ke rumah Aji nih. Ini nih ya. Ayo ikut. Nah, karena ada kata ayo, ini menunjukkan bahwa ini adalah kalimat ajakan. Mau ke rumah Aji nih. Ayo ikut. Nah, itu adalah kalimat ajakan. Paham ya? Apabila anak-anak nanti menjumpai sebuah teks apapun, apabila ada kata ayo atau mari, berarti itu adalah kalimat ajakan. Jonas, ayo kita bermain bola di... Pak Guru ulangi. Jonas, ayo kita bermain bola basket di lapangan. Ini berarti si anak ini yang pegang bola itu mengajak Jonas untuk bermain basket di lapangan. Karena kata ayo adalah ciri khas untuk kalimat ajakan. Kata ayo dan kata mari. Paham ya? Kita lanjutkan materinya. Nah, materi selanjutnya adalah menjelaskan gerak keseharian dalam tari. Gerak keseharian kita sehari-hari itu bisa dilakukan untuk membentuk sebuah tarian. Salah satu contoh gerakannya adalah contoh gerakan menggunakan kepala, menengok ke arah kanan dan menengok ke arah kiri. Ya. Kemudian ada contoh lagi, gerakan bermain layangan. Ya, bermain layangan. Itu salah satu contohnya. Kemudian gerak memetik bunga. Ya, itu bisa dilakukan di dalam tarian. Gerakan menyapu. Apabila gerakan-gerakan tersebut disatukan dan diiringi dengan musik yang menarik, pasti akan membentuk sebuah gerakan tarian yang sangat menarik. Selanjutnya gerakan kaki, gerakan berjalan, gerakan berlari, gerakan melompat, ya. Ada gerakan dari kepala, gerakan tangan, gerakan kaki. Apabila gerakan-gerakan tersebut itu dipadukan dalam satu iringan musik, ya, yang menarik, itu akan membentuk sebuah gerakan tarian yang sangat indah. Jadi gerakan tarian itu tidak harus benar-benar kita menari dengan menggunakan gerakan yang sulit, ya. Kita juga bisa menggunakan gerakan-gerakan yang mudah seperti yang kita lakukan sehari-hari untuk menari. Materi berikutnya adalah membandingkan dua bilangan ratusan. Kalau bilangannya ratusan berarti ada 3 nilai tempat, yaitu ratusan, puluhan, satuan. Ya, caranya bagaimana? Yang pertama, bandingkan ratusannya terlebih dahulu. Apabila ratusannya sama, bandingkan puluhannya. Apabila puluhannya sama, bandingkan satuannya. Ya. Nah, sebelum kita lanjut berlatih membandingkan, kita lihat dulu simbol-simbol berikut ini.
Ini adalah simbol-simbol yang digunakan untuk perbandingan. Yang simbol paling atas itu adalah simbol yang digunakan untuk membandingkan sesuatu yang lebih dari, atau lebih besar dari, atau lebih panjang dari, lebih tinggi dari. Pokoknya sesuatu yang lebih besar, atau lebih panjang, atau lebih tinggi. Lebih dari, ya. Kemudian, simbol yang di bawahnya ini digunakan untuk sesuatu yang lebih atau kurang dari, atau lebih kecil dari, ya. Sesuatu yang kurang dari. Kemudian, tanda di bawah itu digunakan ketika dua hal yang dibandingkan itu sama. Bisa sama tinggi, sama besar, sama berat, ya, sama warnanya. Ini namanya sama dengan. Biasanya kalau ketika kita sedang membandingkan, kita itu tertukar antara yang lebih dari dan kurang dari itu tertukar, ya. Ingat-ingat, yang lebih dari itu arah lancipnya itu ke arah kanan. Yang kurang dari arah lancipnya ke arah kiri. Ya, ingat-ingat ya. Pak Guru punya cara untuk menghafalkan lebih dari dan kurang dari supaya lebih mudah dilihat. Nah, apabila ditambahi satu garis di sini, maka ini membentuk huruf B, yang artinya besar. Berarti lebih besar dari atau lebih dari, ya. Apabila ini ditambahi garis juga di depannya, ini membentuk huruf K, yang artinya kurang dari atau lebih kecil dari. Paham ya? Ini untuk memudahkan saja. Nah, kita lihat contohnya. Bandingkan dua bilangan berikut. Ada bilangan 137 dan bilangan 173. Manakah bilangannya lebih besar? Manakah bilangannya lebih kecil? Ya. Kita lihat bilangan 137 dan 173. Pertama, bandingkan ratusannya dulu. Ratusannya paling depan. 1 dengan 1 sama? Sama. Langkah kedua, apabila ratusannya sama, bandingkan puluhannya. Puluhannya ini ya. 3 dengan 7. Besar mana? Besar 7. Berarti kalau puluhannya sudah ketemu besar mana, sudah bisa ditentukan. Maka bilangannya lebih besar adalah 173. Bilangannya lebih kecil adalah 137. Paham ya? Nah, sekarang apabila Pak Guru akan menggunakan lambang lebih besar, lebih kecil, atau sama dengan 137 lebih kecil dari 173. Lambangnya seperti apa? Nah, seperti ini. Paham ya, Nana ya? Iya, paham. Semoga materi yang dipelajari pada hari ini juga lebih bisa dipahami. Tetap belajar lagi, dipelajari ulang lagi agar lebih paham lagi. Sebelum kita akhiri, kita berdoa dulu. Berdoa mulai. Amin. Berdoa selesai. Terima kasih. Pak Guru akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.